Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Baik-baik saja pada pagi hari ini. Kami percaya, saudara-saudara yang percaya akan Tuhan, pasti keadaan baik-baik saja. Dan pada pagi ini kami akan membawakan suatu renungan pagi, yaitu mencari Tuhan di waktu pagi hari. Sebelum membacakan firman Tuhan, kami akan berdoa dulu. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Karena penyertaan-Mu Tuhan yang sudah berlalu bagi kami. Semalam pada waktu kami lemah, tidur nyenyak, Engkau sudah menyertai, melindungi. Dan penyertaan-Mu itu Tuhan bagi kami suatu mujizat bagi hidup kami. Dan Engkau sudah memberikan kesempatan hari ini, kami boleh hidup karena Engkau. Kami boleh sehat karena Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih, tema pada renungan pagi ini yaitu mencari Tuhan di waktu pagi. Kenapa kalau kita mencari Tuhan di waktu pagi? Ya, ini ada ayat pendukungnya yaitu dalam Kitab Mazmur ya, 5 ayat 1 sampai 13. Tapi yang kami ambil dulu sebagai natnya adalah di dalam Mazmur 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya. Di sini ada perkataan Engkau mendengar seruanku, dan di waktu aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, ini ada 3, yaitu mendengar seruanku. Ya. Di sini Daud ya seperti biasa pagi dan selalu menyapa Tuhan dan penuh bersahabat dengan pertanda hari ini adalah hari yang baik. Yang hari ini di mana matahari akan terbuka bersinar terang dan akan menyinari bumi. Ingat saudara-saudara, pada waktu malam kita tidak akan bisa melihat dengan cuaca yang gelap, kita tidak bisa melihat. Tapi pada waktu pagi kita harus bersuka-cita akan mendengarkan suara-suara burung, kicauan burung. Bahkan ada tanda-tanda bahwa suara-suara kicauan burung itu menandakan dia punya tepat waktu ya. Kenapa Tuhan menciptakan burung itu menjadi petanda? Bahkan ada ayam berkokok. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita harus tidak mencari Tuhan? Sedangkan burung ciptaan Tuhan yang tidak punya akal budi dan pikiran, dia selalu bersukacita dengan bunyi-bunyian mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, ya, kita apakah sudah mengatur persembahan kita ke hadapan Tuhan, atau kita sudah mencari Tuhan di waktu pagi? Ya, masing-masing kita bicara dengan keadaan masyarakat sekitar kita. Ya, kadang-kadang waktu pagi bangun belum mengucapkan syukur, tapi paling tidak dia bangun pagi, belum cuci muka, belum apa, sudah langsung membaca HP ataupun pekerjaan yang lain, mungkin minum kopi, ya, membaca yang lain, koran, ya. Tapi kalau sebagai anak Tuhan, ya, kita lakukan pekerjaan-pekerjaan ini apa yang dilakukan seperti Daud. Setiap pagi Daud selalu memperkatakan menyapa Tuhan. Bagaimana kita menyapa Tuhan? Ya, dia datang dengan ucapan syukur, dengan ucapan terima kasih atas pemeliharaan sepanjang ya malam yang sudah terjadi. Bahkan ya dalam malam kalau kita tidur lelap, ya kita tidak berbuat apa-apa, ya kita tidak bisa punya kekuatan sama sekali. Waktu terlelap sama sekali, ya kita tidak punya kekuatan, tapi Tuhan menopangnya, Tuhan memelihara, Tuhan memberikan suatu pertolongan, perlindungan, bahkan bangun pagi dalam keadaan sehat. Nah, mujizat ini betul-betul mujizat
sehari-hari yang kita lakukan, bukan mujizat yang besar ya, tapi dari sedikit ini paling tidak kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dengan apakah kita harus mengucap syukur dengan Tuhan? Yang pertama yaitu Daud ya melakukan pekerjaan dilakukan dengan pada waktu pagi ya. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab aku telah menjadi kota bentengku dan tempat pelarianku pada waktu kesesakanku ya. Ini terdapat di dalam Mazmur 59 ayat 17 ya. Mazmur 59 ayat 17. Daud berkata, pada waktu aku pagi ya sudah mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Karena apa? Daud selalu mengucap syukur pada waktu pagi dan bertepuk tangan ya. Jadi itu merupakan rasa ucapan syukur. Kenapa dia mengucap syukur ya? Karena dia mengatur suatu persembahan ya. Orang banyak dikata, di mana kamu mencari Tuhan? Wah, aku seminggu sekali mencari Tuhan di gereja. Kenapa? Karena di gereja ya aku harus menyanyi, mengatur persembahan. Nah, itu pendapat bagi orang yang belum betul-betul mengalami ya kehidupannya yang selalu hidup dalam naungan Tuhan dan hidup selalu menyapa Tuhan dalam waktu pagi dan mengucap syukur ya dan mencari Tuhan pada waktu pagi. Betapa pentingnya kita mengucap syukur di waktu pagi, sungguh sangat penting. Kenapa? Karena waktu pagi kita belum mulai aktivitas pagi-pagi, waktu kita belum bekerja, kita belum melakukan kegiatan. Oh, hari ini harus belanja, harus bekerja, saya harus mandi jam sekian, sampai jam sekian, jam 8 saya harus berangkat. Ya, itu semuanya orang sudah memberi waktu kelegaan bagi setiap ucapan syukur, di mana Tuhan sudah membukakan pintu bagi keselamatan sepanjang hari ini. Mungkin lebih baiknya kita harus menyapa dulu dengan Tuhan, yaitu mencari Tuhan di waktu pagi. Kenapa di waktu pagi? Karena pagi-pagi kita harus mulai aktivitas ini. Tapi sebelum kita memulai aktivitas, biarlah urapan dari Allah sendiri yang akan turun, yaitu melalui doa. Yang kedua, kita melalui mempersembahkan pujian, penyembahan, dan kita berdoa mohon pengampunan. Dan ada suatu kehidupan bagi masyarakat yang percaya kepada Tuhan supaya berdoa dan mohon ampun. Dan pengampunan itu tidak bisa diwakilkan atau dititipkan. Aku titip doa ya. Orang banyak bisa titip doa, tapi doa itu bisa dititipkan, bukan tempat penitipan ya, bukan tempat. Semua dilakukan secara pribadi, dan mengucap syukur juga tidak bisa dititipkan. Semuanya harus dilakukan, karena ucapan syukur, permohonan maaf itu hanya langsung hubungan manusia dengan Tuhan. Dan sebagai penuntun kami ya, supaya kita diberikan resep ya, hidup kami boleh diberkati, hidup kami boleh lindungi, disertai, semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan itu ucapan syukur harus diucapkan setiap pagi. Bahkan kadang-kadang saya pernah berpikir, istri saya pas memilih lagu, coba pujian apa? Langsung dia mengucapkan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Saya ingat itu kan lagu sekolah minggu. Oh, enggak apa-apa, tapi itu ucapan syukur. Dan itu secara ucapan syukurnya itu seperti anak kecil ya. Tapi walaupun kita sudah dewasa, sudah besar, kalau kita mengucap syukur tidak ada salahnya. Biar lagu sekolah minggu kita ucapkan dalam pujian, mungkin tidak menguasai pujian yang lain yang dihafalkan waktu sekolah minggu, itu tidak apa-apa. Dan ada Tuhan memberikan suatu resep yang berhasilan untuk keberhasilan hidup kita, yaitu di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu ya. Carilah dulu kerajaan Allah. Bukan berarti mencari Allah itu dengan cara ke gereja, harus
mendengarkan firman Tuhan, itu hanya dilakukan yang biasanya orang ibadah hanya 1 minggu sekali. Tapi kalau di gereja kita, di BMC, ada doa malam, ya, ada family cell, ada ibadah pria, ada wanita, ada sekolah minggu, dan macam-macam. Dan itulah kehidupan anak Tuhan yang diberkati. Saya percaya saudara-saudara akan menjadi berkat bagi keluarganya. Biarlah melalui berkat itu Tuhan akan memberikan kehidupan sepanjang hari, sepanjang malam kita boleh mengucap syukur dan selalu mencari Tuhan, baik pagi maupun siang dan sore. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan, renungan pagi, dan biarlah renungan pagi menjadikan berkat bagi saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadikan berkat bagi kehidupan keluarga kami, anak kami, cucu kami, kerabat kami, bahkan seluruh teman-teman kami dalam sepelayanan, baik tempat kerja, semuanya Tuhan dalam lindungan-Mu Tuhan. Biarlah melalui renungan pagi ini, biarlah Tuhan kita harus mencari Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu tetap mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.